Halo guys, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas film yang sedang viral. Film ini berjudul Black Adam tahun 2022. Sebelum mulai pembahasannya Mimin mohon subscribe-nya, yo guys gratis terima kasih. Kisah berawal dari kota bernama Kandak, tahun 2600 sebelum Masehi, di mana kota ini dikuasai Raja zalim bernama Ahten. Sang Raja memperbudak rakyatnya untuk mencari batu eternium, guna menempuh mahkota Sabak. Suatu hari seorang budak menemukan batu eternium dan berharap menerima hadiah dari Raja. Namun bukannya hadiah, dia justru dibunuh dan dilemparkan ke jurang. Seorang anak bernama Hurul yang menyaksikan kejadian tersebut merasa kasihan dengan kondisi para rakyat. Hurul kemudian mencuri batu tersebut dan berusaha membangkitkan perjuangan. Dikarenakan hal tersebut, atas perintah sang raja, akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Saat akan dieksekusi, keajaiban terjadi. Dia diculik oleh Dewan Penyihir Shazam, yang merasa bahwa dia pantas menjadi juara. Dengan kekuatan Dewan Penyihir, si bocah berubah menjadi pria dewasa dan juara Shazam yang mampu menghancurkan kerajaan. Setelah pertarungan itu, dia kemudian tidak pernah terlihat lagi. Kembali ke masa kini, Kandak saat ini dikuasai oleh Intergang. Terlihat seorang bocah bernama Amon dan sebuah mobil van yang sedang berada di perbatasan, di mana sedang dilakukan pemeriksaan ketat untuk mencari buronan. Di saat genting, Amon kemudian mengalihkan perhatian penjaga, sehingga mobil akhirnya bisa lolos pemeriksaan. Terlihat Amon kembali menghampiri mobil van, yang ternyata terdapat sosok ibunya yaitu Adriana, yang sedari tadi bersembunyi di dalam mobil, di mana tujuan mereka adalah mencari mahkota Sabak. Sesampainya mereka di reruntuhan, Adriana dan Ismail bergegas masuk, sementara Karim dan temannya berjogo di luar. Saat mereka dalam pencarian, Karim dikejutkan dengan temannya yang jatuh dari atas, yang ternyata mereka berdua telah dikepung oleh tentara Intergang. Kembali ke Adriana, dalam pencarian di menemukan tulisan segel kuno, yang menjelaskan ada kekuatan yang sangat besar terkubur di sono. Kemudian akhirnya tak jauh dari sama mereka berhasil menemukan mahkota Sabak. Adriana segera bergegas mengambilnya, namun ternyata pasukan Intergang sudah masuk dan menyandera Karim. Adriana akhirnya dipaksa menyerah dan memberikan mahkota Sabak. Saat mendesak, Adriana mencoba memukul segel Shazam agar dia bisa selamat. Akhirnya Adriana berhasil melepaskan seorang Shazam, di mana dia kemudian menyerang tentara Intergang. Mereka menembaknya dengan semua senjata yang ada, namun itu tidak berguna sama sekali. Bahkan dengan bazoka sekalipun, tanpa sengaja Adriana kembali mendapatkan koper yang berisi mahkota Sabak, yang langsung mengambilnya sebelum pergi melarikan diri. Sementara Adriana dan Karim kembali ke mobil, Shazam terlihat dikepung oleh para tentara Intergang. Mereka bersiap menyerang dengan penuh kekuatan. Namun sayang itu tidak sama sekali berarti. Setelah itu Shazam mendekati mobil Adriana dan Karim yang terlihat ketakutan. Tanpa Shazam sadari masih dua prajurit tersisa yang berhasil menembakkan roket, yang ternyata berisi eternium. Roket yang ditangkap Shazam akhirnya meledak, dan tanpa disangka mampu melukai Shazam, yang kemudian terbang berusaha pergi. Namun akhirnya Shazam tumbang dan terjatuh di depan van, dikarenakan lukanya tersebut. Sementara Ismail yang selamat dari reruntuhan, di mana dia terlihat menghubungi Intergang, ternyata dia salah satu dari mereka. Sene beralih di sebuah markas, di mana seseorang terlihat sedang mengawasi situasi di Kandak,
dan kebangkitan Ted Adam. Mereka adalah kumpulan superhero yang disebut Justice Society, yang akan berusaha menangkap Shazam. Dipimpin oleh Hawkman, gadis Tornado Cyclone, penyihir Dr. Fate, dan Atom Smasher. Mereka kemudian menuju pesawat ke Kandak. Sebelumnya Dr. Fate melihat penglihatan masa depan yang mengerikan. Singkat cerita mereka berangkat dengan pesawat canggih. Kembali ke Ted Adam di mana dia baru terbangun dari pingsan, dan terlihat keheranan saat berkocok. Amon kemudian memberi tahu bahwa sebelumnya dia terluka, dan Amon memberi tahu bahwa Ted Adam adalah seorang pahlawan, yang sebelumnya telah tertidur selama 5.000 tahun, dan semua kota telah berubah. Terlihat juga Adriana yang sedang memeriksa mahkota Sabak, dan melihat odo tulisan yang tertera. Hidup adalah jalan menuju kematian. Ted Adam kemudian terlihat menerobos dinding yang membuat Karim dan Adriana kaget. Dia menanyakan kenapa Adriana membebaskannya. Adriana kemudian menjelaskan bahwa dia saat itu terpaksa melakukannya. Mereka juga memberitahu bahwa saat ini Kandak masih dijajah, dan membutuhkan seorang pahlawan. Namun Ted Adam bilang bahwa dia bukan seorang pahlawan. Kemudian dia memilih untuk pergi saja. Kembali ke pesawat di mana Dr. Fate dan Hawkman sedang mengobrol. Bagaimana caranya mereka harus memaksa Ted Adam untuk mengucapkan Shazam, agar dia bisa menjadi manusia biasa dan menyerah. Sementara itu Ted Adam yang akan pergi, tetap dikejar oleh Amon. Dia terus mengikuti Ted Adam yang terlihat sedang menatap patung. Sembari terlihat sedih dan meminta maaf entah kenapa. Di saat Amon sedang memanggil Ted Adam dia tertangkap oleh penjaga perbatasan semalam. Adriana yang menyusul mencoba membantu anaknya yang akan dipukul. Namun wajahnya terlihat sebagai buronan hingga akhirnya dia memukul penjaga tersebut menggunakan papan skateboard. Dan mencoba melarikan diri. Ted Adam yang kemudian melihat mereka terdesak kemudian turun membantu, dan menghajar para penjaga. Hingga akhirnya saat dia sedang ingin menjatuhkan penjaga terlihat pesawat Justice Society sudah sampai. Penjaga yang dijatuhkan akhirnya diselamatkan oleh Hawkman, di mana Hawkman langsung meminta Ted Adam untuk menyerahkan diri. Dikarenakan sangat membahayakan sipil. Namun tentu saja Ted Adam menolak dan memilih bertarung dengan tim Justice Society. Terjadilah pertarungan yang tidak seimbang antara Ted Adam sendirian dan Justice Society, yang berjumlah 4 orang. Namun Ted Adam tetap bisa mengalahkan tim Justice Society. Akhirnya Ted Adam memilih pergi menuju reruntuhan. Hawkman dan Dr. Fate dan Cyclone kemudian menemui Adriana. Mereka menanyakan mahkota Sabak dan juga menjelaskan bahwa Ted Adam bisa sangat membahayakan sipil. Namun Adriana justru menganggap Ted Adam adalah pahlawan, dan menanyakan di mana Justice Society yang baru datang sekarang, dan tidak ada saat warga Kandak sedang kesusahan. Terlihat juga Amon pulang membawa tas yang berisi mahkota Sabak. Adriana dan tim Justice Society kemudian menyusul Ted Adam. Terlihat Ted Adam sedang memandangi patung juara Kandak. Adriana kemudian menceritakan apa yang dibicarakan Hawkman kepadanya tentang Ted Adam. Di sini Ted Adam menceritakan bahwa dahulu memang benar bahwa dalam pertempuran, kekuatannya besarnya tidak terkontrol dan hampir menghancurkan seluruh kota Kandak. Karena itulah para penyihir Shazam kemudian mengurungnya. Namun di sini Adriana mencoba untuk membela bahwa pahlawan juga bisa melakukan kesalahan. Dan tetap ingin agar Ted Adam tetap menjadi pahlawan Kandak. Kembali ke Amon yang sampai di rumah, di mana Odo Ismail dan Karim yang sedang menunggunya. Ismail kemudian menodongkan senjata dan meminta mahkota Sabak diserahkan kepadanya. Di saat yang tepat Karim kemudian menyerang Ismail dan melemparkan tas ke arah Amon, dan menyuruh melarikan diri. Ismail akhirnya menembak Karim dan berusaha mengejar Amon. Namun Amon berhasil kabur. Kembali kepada Ted Adam di mana tim Justice Society tiba menemui Ted Adam di reruntuhan.
dan mereka melakukan diskusi agar Ted Adam menyerah Ojo. Kemudian Adriana mendapat panggilan telepon dari Amon, di mana dia memberi tahu bahwa Ismail telah menembak Karim dan saat ini masih mengejarnya. Adriana yang panik kemudian menyuruh Ted Adam agar menyelamatkan Amon. Sementara itu Amon yang mencoba kabur dari kepungan tentara. Amon yang sudah tertangkap akhirnya ditolong oleh Ted Adam. Selagi Ted Adam sedang sibuk menghajar musuh, Ismail memanfaatkan kesempatan untuk menangkap Amon dan langsung pergi. Menyadari Amon hilang, Ted Adam kemudian mengejar motor Poro Intergang. Atom Smasher pun ikut membantu juga dengan Hawkman tak ketinggalan Cyclone. Dr. Fate sendiri memilih untuk menolong Karim yang sebelumnya tertembak. Ted Adam terus mengejar pemotor Intergang hingga ke negeri seberang. Namun tidak menemukan Amon. Amon sendiri ternyata dibawa sebuah truk oleh Ismail. Selanjutnya mereka berkumpul di rumah Adriana. Terlihat Hawkman datang membawa 2 orang pemotor. Ted Adam kemudian membawa keduanya ke langit untuk diinterogasi. Hawkman pun langsung menyusul. Kedua pemotor diberi pertanyaan, dan bila tidak menjawab mereka akan dijatuhkan. 1 pemotor dijatuhkan, namun Hawkman langsung menolong. Setibanya mereka di rumah Adriana, Hawkman marah karena perbuatan Ted Adam yang tidak peduli dengan nyawa pemotor. Mereka akhirnya bertarung dan saling serang. Sampai akhirnya Ted Adam tanpa sengaja memukul mahkota Sabak di balik dinding, yang sebelumnya Amon sembunyian. Mereka bergegas menuju markas Intergang, dan menyusun rencana untuk menyelamatkan Amon. Setibanya markas, Ted Adam tidak sabar dan langsung menyerang duluan. Dia mengamuk sejatinya. Akhirnya mereka menemukan Amon yang disandera Ismail. Adriana terpaksa menukar mahkota Sabak untuk membebaskan Amon. Setelah Ismail mendapatkan mahkota, dia ingkar janji dan terap akan menembak Amon. Ted Adam yang kesal mencoba menangkap peluru yang ditembakkan Ismail. Akibat kekuatan yang tidak terkontrol dari Ted Adam sampai terjadi ledakan dahsyat yang hampir membuat semua celaka. Di saat yang lain selamat dari ledakan, Amon harus terluka sebab kemarahan Ted Adam tadi. Dengan rasa bersalah kemudian Ted Adam pergi. Lanjut Hawkman yang menyusul Ted Adam ke reruntuhan. Di sini akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Ted Adam bukanlah juara yang terpilih, melainkan dia adalah ayah dari Hurut. Ketika dia dan istrinya diserang tentara-tentara Ahtan, dirinya yang hampir mati ditolong oleh Hurut dengan cara memberikan kekuatan Shazam. Namun sayang Hurut kemudian terpanah tentara dan tidak tertolong. Karena dendam membuat dia jadi brutal, dan membunuh Rojo Ahten dan semua pasukannya. Dia kemudian dengan sukarela menjadi manusia biasa dan akhirnya menyerah. Ted Adam kemudian dibawa menuju penjara bawah laut. Dr. Fate dan Hawkman kemudian menyerahkan Ted Adam untuk dikurung dan dibuat mati suri. Sekembalinya mereka ke pesawat, Dr. Fate memberi tahu bahwa dia masih mempunyai penglihatan masa depan yang tragis, di mana dia memberi tahu bahwa di pertarungan ini Hawkman akan mati. Terlihat juga mayat Ismail seperti menyala api. Ternyata di neraka dia juga terpilih menjadi juara, dan mendapatkan kekuatan dahsyat. Ismail kemudian berubah menjadi Sabak. Justice Society mencoba menembaki dengan pesawat, namun tidak berpengaruh. Sabak kemudian membanding pesawat mereka, hingga menabrak bangunan kota. Cyclone dan Dr. Fate menyerang balik. Begitu juga Hawkman. Dia yang kewalahan kemudian dibantu Atom Smasher, yang memukulnya. Hawkman mencoba menusuknya namun tidak bisa menghentikan Sabak. Hawkman pun dihajar hingga pingsan kemudian Sabak menuju reruntuhan. Setelah Hawkman terbangun mereka kembali akan mengejar Sabak. Dr. Fate kemudian terlihat membuat kubah, agar tidak ada yang bisa masuk, dan hanya dia yang akan melawan Sabak dahulu, yang bertujuan agar bisa mencegah penglihatannya, yang membuat Hawkman mati. Dia kemudian berpamitan dan bergegas masuk. Dr. Fate terlihat menghalangi Sabak menuju singgasana Rojo. Mereka pun bertarung dengan sengit.
Sembari dengan kekuatan telekinetisnya Dr. Fate mencoba membebaskan Ted Adam dari penjara. Ted Adam berhasil bangun, namun para penjaga langsung menangkapnya. Dengan segala tenaga yang ada Ted Adam berusaha kabur. Sambil sempoyongan akhirnya dia bisa kabur setelah sempat tertembak senjata penjaga. Kembali ke Dr. Fate yang sudah kewalahan menghadapi Sabak. Kemudian dia dihajar sampai tidak berdaya. Kubah akhirnya mulai menghilang di mana Hawkman dan yang lain bergegas segera masuk. Sabak akhirnya bisa membunuh Dr. Fate di depan Justice Society yang baru sampai. Sabek kemudian duduk di singgasana Rojo dan membangkitkan bola tentara neraka. Kembali ke kota di mana bola tentara neraka sudah mulai bangkit. Adriana dan Amon terlihat panik. Karim kemudian datang dan membantu melawan tentara. Adriana kemudian menyuruh Amon segera pergi untuk meminta bantuan warga. Sementara itu Hawkman terlihat sedang dihajar oleh Sabak. Amon juga sedang meminta bantuan warga Kandak. Dan terlihat petir besar tanda Ted Adam sudah terbangun. Pertempuran menyebabkan patung juara Kandak roboh ke arah kota. Di saat genting Ted Adam akhirnya muncul untuk menyelamatkan warga kota. Setelah itu Ted Adam segera menghampiri Hawkman yang sedang kewalahan. Dan meninju dengan petir muka Sabak dengan sangat keras. Kembali ke Adriana dan Karim yang sedang panik melihat banyaknya bola tentara neraka. Dan hampir putus asa. Untungnya Amon bersama warga kota datang dan siap membantu. Pertarungan Ted Adam dan Sabak sangat sengit. Di saat yang tepat Hawkman menusuk Sabak dari belakang. Namun Sabak masih bisa menusuk balik Hawkman dan mencekiknya hingga mati. Untunglah itu ternyata hanya ilusi dari helm Dr. Fate yang dipegang Hawkman. Dengan kekuatan Dr. Fate Hawkman kemudian berubah banyak. Dan kerjasama dengan Ted Adam akhirnya Sabak pun bisa mereka bunuh. Akhirnya Ted Adam dan Hawkman pun berbaikan. Dan warga kota pun akhirnya bisa merayakan kemenangan. Setelah itu tim Justice Society pun berpamitan pergi. Dengan Atom Smasher yang berharap agar Ted Adam bisa masuk ke tim mereka. Kemudian mereka menghampiri singgasana Rojo. Di mana Ted Adam terlihat mencoba singgasana tersebut. Yang akhirnya dia hancurkan. Setelah semuanya berakhir Ted Adam pun bilang dia akan menjaga kota Kandak. Film pun sudah selesai. Kesimpulannya walaupun Ted Adam bukanlah juara yang terpilih penyihir Shazam tapi pada akhirnya takdirlah yang memilihnya untuk membunuh iblis Sabak dan menolong warga kota Kandak. Menurut Mimin film ini sangat seru dan bisa jadi referensi buat ditonton. Mimin ucapkan terima kasih sebelumnya dan jangan lupa subscribe untuk film seru selanjutnya. See you next time yo guys.